Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim Al-Muta'allim li Hadratul Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain ya amin. Masih adab talib ilm, bagaimana adab santri pencari ilmu yang harus dia perhatikan pada dirinya sendiri. Halaman kalau di sini 25. Masih adab keempat. Sebelum adab keempat ini ada tambahan ya. Adab yang ketiga, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' senada dengan masalah yang dinukil Imam Hasim Asy'ari, wa yanbaghi ayyaghtanima at-tahsila fi waqtil faraghi wan nasyat, dan seyogianya untuk memanfaatkan ya, mengambil keuntungan waktu untuk menghasilkan ilmu fi waqtil faragh, di waktu kosong. Ightalim, yani manfaatin sebaik-baiknya kalau ada waktu kosong. Wan nasyat, mumpung lagi semangat. Nah, terus wahalis syabab, Imam Nawawi juga mengisahkan mumpung masih muda. Ya, kita ini sebenarnya masih muda ya. Sanggup muda semualah ya. Wa quwwatil badan, mumpung badan masih kuat, masih sehat. Wa nabahatil khatir, mumpung masih kesadaran akal kita tinggi. Nanti ada masa orang itu gampang lupa ya, pikun dan sebagainya. Ini mumpung masih bisa ini. Waqilatus syawaghil qabla awaridil batalah, mumpung masih sedikit, belum sibuk kayak gini, masih enak, belum ada santri, belum ini. Mumpung ente manfaat. Udah saya paling ngurusin santri, wah ini, wah ngobrol, wah. Kecuali kalau bisa diarahkan. Qabla awaridil batalah, sebelum datang hal-hal yang menjadi arid, sesuatu yang datang baru, yang bersifat kebatilan. Ya, datang teman, datang saudara, datang jamaah, datang ini ngobrol. Akhirnya kita kebanyakan jarang yang bisa menyeret, membawa. Gitu. Kita yang terbawa rata-rata. Ya, sebagaimana kaidah yang sering kita sampaikan, ada orang sakit sama sehat, yang terbawa yang mana? Yang sehat pasti. Sehat pasti, kecuali yang sehat langsung ngasih jamu, langsung ngasih. Gitu. Nah, di sini ada kalam Sayyidina Umar yang perlu diperhatikan ini. Tafaqqahu qabla an tasudu. Belajarlah fikih, pelajarilah agama, pahami agama qabla an tasudu, sebelum kalian jadi pemimpin-pemimpin, sebelum kedudukannya tinggi. Ini wartifa'il manzilah ya, qabla awadil batalah wartifa'il manzilah, sebelum kedudukan kamu tinggi. Orang itu bertambah strata sosialnya, tingkatan kesosialnya, gara-gara ekonominya, gara-gara perannya, keberhasilannya, dari kerjaan, kadang-kadang naik pangkat. Nah, sebelum naik pangkat itu, paling ujung-ujungnya orang begitu sudah tua, sekarang jadi DKM rata-rata. Ya, mbah jadi RT, mbah jadi ini, gara-gara sering usul dikit aja, jadi RT nih, jadi RW lah. Nah, mumpung belum diangkat itu, kata Sayyidina Umar, tafaqqahu, belajarlah. Qabla an tasudu, sebelum kalian memimpin. Sebelum memimpin di rumah tangga, mumpung belum jadi suami, mumpung sudah jadi suami, mumpung belum punya anak, udah punya anak, mumpung belum gede-gede anaknya, gitu. Nanti anaknya nambah ilmunya, ilmu kita ilmu jadul, ilmu masih zaman dulu TPA, zaman dulu mondok, nggak nambah lagi, wala upgrade, wala giliran HP kepingin selalu upgrade kan gitu. Giliran ilmu nggak nambah-nambah. Ini muskilah orang hidup itu di situ. Imam Syafi'i mengatakan, dinukil sama Imam Nawawi dalam kitab Majmu',
Di muqaddimahnya Imam Nawawi di Majmu' itu ajib itu kaidah banyak, termasuk kaidah dalam belajar mengajar. Tafaqqah qabla antar asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ente belajar fikih, ngaji yang bener qabla antar as, sebelum kamu jadi pemimpin, sebelum jadi kepala. Nanti diangkat ini boleh jadi MUI, boleh jadi ketua apa, ketua anu. Nanti belajar dulu. Ada waktunya nanti. Nah, mumpung belum didorong-dorong, udah pulang kampung, masya Allah dorong. Pertama dorong adzan, dorong imamin, lama-lama dari DKM, habis itu DKM sekarang bisa jadi ketua MUI di desa. Gara-gara rajin ke masjid doang. Ada yang sampai nangis-nangis, astagfirullah, kiamat Pak Ustaz, gimana? Saya diangkat jadi ketua MUI desa. Loh yang ngangkat ibu-ibu lurah. Lagi ya ceritanya ngaji nggak pernah majelis, kagak, cuma ngurusin masjid. Jadi ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat desa. Nah, itu jauh-jauh hari Imam Syafi'i sudah bilang, tafaqqahu qabla antar as, tafaqqah qabla antar as, fa idza ra'asta fala sabila tatfaqquh. Udah diangkat, udah nggak sempet lagi kok untuk ngaji, untuk belajar. Nah, makanya jangan ketipu, jangan keburu kepingin top, kepingin apa ya, ada syawagil. Walidzalika istahabba salafu, ditambahi sama Syekh Al-Yamani, oleh karena itu ulama salaf dulu suka at-tagharrub 'anil ahli wal bu'd 'anil watan taglilan syawagil. Makanya kalau masa-masa cari ilmu itu kalau bisa ulama dulu itu suka jauh dari keluarga. Dekat sama keluarga ada aja pesantren yang jauh sekali misalnya. Kalau deket dikit-dikit pulang, mondok kayak kemisan. Dulu ada istilah kemisan dulu di pesantren itu. Kalau kemis itu orang-orang thoriqohan itu datang sehari tok, dari pagi sampai malam pulang. Nah, ini mondok kok kayak kemisan itu, dikit-dikit pulang. Ya, ada ulama dulu yang jauh ngaji. Anil watan, dan tidak hanya jauh dari keluarga, jauh dari desanya, dari kotanya. Kenapa? Taglilan lisyawagil, dalam rangka mempersedikit kesibukan. Li'anna al-fikrah idza tawazza'at qasurat 'an darkil haqa'iq. Kalau pikiran kita tercabang, ya, mikirin rumah, keluarga, adik, orang tua, ini itu macam-macam, ya, qasurat 'an darkil haqa'iq. Akhirnya pendek, nggak bisa memahami hakikat sebenarnya, tidak bisa mendapatkan hal yang hakiki. Makanya dikatakan, ini sering kita dengar dari lisan Sayyidil Habib Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullah, a'tini kullak fa'asa an u'tika ba'dhi. Ilmu itu seakan-akan berkata kepada para santri, a'tini kullak, berikan kamu seluruhnya, ujung rambut sampai ujung kaki, kata ilmu. Sini, bawa sini, kamu semuanya untuk saya. Fa'asa an u'tika ba'dhi, barangkali kau tak kasih sedikit dari sebagian dari saya. Karena nggak mungkin dapat semua ilmu. Kita udah konsen penuh pagi, sore, siang, malam, ya paling dapat ilmunya sedikit. Itu seakan-akan ilmu mengatakan apa? A'tini kullak, berikan kepada saya keseluruhanmu, totalitas kamu. Fa'asa an u'tika ba'dhi. Ada kalam di kitab Adabul Ulama wal Muta'allimin. Dikisahkan sama Syekh Rabi, ada juga dalam kitab Majmu', lam ara Syafi'i akilan binaharin wala na'iman bilail. Saya nggak pernah ngelihat Imam Syafi'i itu kalau siang sibuk makan, malam sibuk tidur. Lihtimamihi bitasnif, karena beliau sibuk ngarang. Nah. Idza habbat rihuka faqtanimha fa inna likulli khafiqatin sukunu. Imam Al-Mawardi menukil kalamnya Syu'ara dalam kitab Adabud Dunya wad Din, idza habbat rihuka faqtanimhu fa inna likulli khafiqatin sukunu. Kalau angin kamu lagi berhembus,
manfaatin. Nah, ini semangatnya lagi ada, waktunya lagi ada, rezekinya ada, manfaatin. Fa inna likulli khafiqatin sukunu, maka setiap sesuatu angin yang bergerak itu satu ketika pasti diem. Nah, ini mumpung kita masih bisa bergerak, mumpung masih semangat, ya. Nah, terakhir dinukil sama Syekh Yasir Abdurrahman dalam kitab beliau Mausu'atul Akhlaq, menukil pendapatnya Imam Sahnun. Apa kata Imam Sahnun? La yasluhul ilma liman ya'kulu hatta yashba' wala liman yahtam bi ghasli thawbih. Enggak bakal bisa dapat ilmu bagi orang yang suka makan sampai kenyang dan bagi orang yang pikirannya hanya nyuci pakaian aja. Ini cocok buat santri dan ibu-ibu. Ya. Makan jangan kenyang, jangan mikirin nyuci pakaian. Udah nyuci pakaian mikirin jemur. Habis jemur mikirin setrikaan. Habis setrikaan mikirin rapi-rapi. Kapan ngajinya? Ya. Ini gimana diatur, ditartib. Nah, baru masuk yang keempat. Ayyakna minal ghudi wal libas bima tayassar. Hendaknya talib ilm itu nerima makan apa saja, rezeki, wal libas, dan pakaian apa saja, bima tayassar, yang mudah bagi dia. Jangan pilih model, pilih merek, pilih ini, aduh. Ini ibu-ibu ini terutama ya, pengen masakan ini, masakan itu, ntar ya. Ini dijadwal masak itu. Oh, hari ini, hari ini. Udah enak di sini mah. Masya Allah, dulu kita di pondok cuma 2 warna. Hitam putih, kuning putih, coklat putih, hijau putih. Bas gitu toh. Putih itu warna dasar nasi. Kuning mie. Coklat orek tempe. Hitam terong kecap. Pasti nggak habis itu. Nyerah kena terong, udah lemes ya. Habis itu apa? Ayam kalau Jumat itu pun perotolan kepala, leher, kerongkong. Enak ayam kasih paha, waduh keren ini. Di sini masya Allah top macam-macam ada. Ya. Karena kau nak terima apa yang ada, makan. Pakaian juga gitu ya, ada disyukuri selama belum sobek-sobek, belum dijahit tembelan 14. Masih yang kemarin beli lagi. Itu mau jadi bintang film atau mau jadi ulama? Gonta ganti. Fabis sabri ala adnal aish yanalu sa'atal ilm. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, fabis sabr, dengan sabar, ala adnal aish, dengan kehidupan yang paling rendah. Di sini bukan paling rendah, ini kita ambil tengahnya. Ya. Itu udah masya Allah, gemuk-gemuk santri. Timbang badan lah. Pokoknya aturan masuk santri sini timbang badan. Habis itu naik berapa kilo lah gitu. Coba lihat foto waktu video kita. Apa? Nambah? Ayam, oh ya ayam. Sana, situ. Fabis sabri ala adal asi yanalu sa'atal ilm. Sabar dengan hidup ala kadarnya, ya, hidup paling sederhana, baru bisa mendapat keluasan ilmu. Dapat ilmu yang luas, dapat dunia akhirat. Kan gitu. Kata dalam riwayat, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang kepingin dunia, ya udah cari ilmunya. Kepingin akhirat, cari ilmunya. Kepingin dua-duanya, ilmu. Ya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kepingin ilmu luas, dunianya sederhana aja dulu. Gitu. Nah, terus
Wa jama'a syamlil qalb. Hidup sederhana itu bisa mendapatkan terkumpulnya konsentrasi berantakannya hati kita. Ya. Syaml itu mata syattata minal umur. Syaml itu masalah yang berantakan. Itu kadang-kadang kepikiran di hati, mikirin ini, mikirin itu. Nah, hidup sederhana itu bisa. Hati kita bisa konsen, bisa tenang, ya, nggak ribet. Min mutafarriqatil amal, dari berbagai macam angan-angan. Ngayal, pengen ini, pengen itu. Nah, baru bisa mendapatkan lagi wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikam. Baru bisa berhamburan, bukan berhamburan ya, tafajjah ini nyembur, apa bahasanya, memancar pada diri talib ilm tadi yanabi'ul hikam, sumber-sumber kata-kata hikmah. Baru ngomongnya benar, perbuatannya penuh hikmah, kata-katanya penuh hikmah, kebijakan. Itu dari pola hidup yang sederhana. Kata Imam Syafi'i, la yatlubu ahadun hadzal ilm bimilkin wa izzi nafsin fayafluh. Enggak ada orang yang mencari ilmu agama ini dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan kemuliaan diri, enggak mau menghinakan diri, enggak mau merendahkan diri, fayafluh. Nggak bisa dia berhasil. Nggak ada yang berhasil ngaji kayak gitu. Walakin man talabu bidzullin nafs wa dhiqil 'aish fa khidmatul ulama aflah. Akan tetapi yang mencari ilmu dengan kerendahan jiwa, hidup ala kadarnya, sempit kehidupannya ya, pas-pasan, wa khidmatil ulama. Dengan mau khidmah kepada para ulama ya, aflah, itu baru beruntung. Wa qala, Imam Syafi'i lagi mengatakan, la yudrikul ilma illa bis sabri 'ala dzul. Enggak bakal bisa mendapatkan ilmu kecuali sabar ya, dengan kehinaan, dengan kerendahan. Wa man athara talabal ilmi 'ala al-ihtiraf fa innallaha yu'awwidhuhu wa yatihi birrizq min haitsu la yahtasib. Barang siapa lebih mengutamakan ilmu daripada pekerjaan, maka Allah bakal menggantinya dan rezeki bakal datang kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Fa'an Ziyad bin Haris As-Sodai, Rasulullah SAW bersabda, beliau bercerita pernah mendengar Rasul bersabda, man talabal ilma takaffalallahu bi rizqihi, akhrajahu al-Khatib fil Jami'. Barang siapa mencari ilmu, Allah menjamin rezekinya. Udah, sekarang jangan mikirin kerjaan, mikirin ini. Ngaji dulu yang benar. Ya, catat, hafal, baca. Ya. Nah, nanti kerja apa? Nasibnya ntar gampang, takaffalullah berzeki. Imam Abdullah Haddad dalam kitab Nasihatinah, innallaha yatakaffalu rizqatal innallaha yatakaffalu li talibil ilmi rizqahu. Allah menjamin bagi orang yang mencari ilmu akan rezekinya. Kata Imam Abdullah Haddad, ada kifalah ats-tsaniyah atau kama qala, ini jaminan yang kedua setelah jaminan umum. Jaminan umum, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk dijamin rezekinya sama Allah. Talib ilm dapat tambahan jaminan. Jadi talib ilm tenang aja, nasibnya pasti beda. Gitu. Asal benar dia nyari ilmunya benar. Ya, apa nyari ilmunya nggak benar ya pulang ya jual gorengan itu. Kalau masa belajarnya nggak benar, pulang ya nggak manfaat. Rasulullah alaihi wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi unib sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.